Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 1 sampai ayat yang ketiga. Sama kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan darah, dan semua orang yang najis, mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan, haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam dengan ya, saudara. Kita melihat bagaimana satu aturan, saudaraku, aturan yang sebetulnya kurang manusiawi, sebetulnya tidak memikirkan tentang rasa di dalam. Karena kita melihat setiap orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan leha, semua orang yang najis oleh mayat, ya saudara. Pokoknya setiap orang yang najis ya, disuruh meninggalkan kemah, disuruh meninggalkan tempat perkemah orang Israel. Mereka disuruh tinggal jauh. Ya. Selama mereka najis ada hitungannya, ya saudara. Setelah mereka tahir lagi, ya saudara, kalau orang kena mayat itu, ya cuman matahari terbenam, lalu kemudian mereka tahir lagi, mereka tahir kembali. Sudah. Tetapi selama mereka najis, mereka disuruh keluar, mereka suruh meninggalkan tempat mereka. Kenapa, saudara? Karena ini yang kita mau lihat bersama, ini yang kita mau belajar, bahwa kenajisan itu mempengaruhi, kenajisan itu, saudara, mengimpartasi, kenajisan itu menularkan, kenajisan itu menularkan. Saudara. Makanya yang saya sering kali jelaskan, kalau ada orang yang ada wanita, ya saudara, ngalamin yang namanya haid, datang bulan, lalu dia duduk di satu tempat, lalu kemudian orang lain ketika dia meninggalkan tempat itu, kursi itu, ada orang lain duduk di tempat itu, maka orang yang baru duduk di tempat itu najis, ya saudara, terkena najis karena tempat itu habis diduduki, ya bekas diduduki oleh wanita yang terkena haid. Saudara. Jadi yang saya mau katakan, yang firman Tuhan mau sampaikan pada pagi hari ini adalah bagaimana bahwa kenajisan itu punya kekuatan, kenajisan itu punya apa ya, daya pengaruh yang kuat. Kenajisan itu bukan cuma tinggal diam, tapi dia menjalar kemana-mana. Dia akan berusaha untuk menajiskan setiap orang yang mendekat kepadanya. Itulah sebabnya, saudaraku, firman Tuhan mengajar sama kita, kepada bangsa Israel, supaya orang-orang seperti ini disuruh meninggalkan kemah. Supaya apa? Supaya kenajisan ini tidak merambat, kenajisan ini tidak menular kepada orang-orang Israel yang lain. Dan percayalah, saudaraku, bahwa kenajisan ini juga merambat, kenajisan ini juga, hukum tentang kenajisan itu masih sama sebetulnya. Hukum tentang kenajisan itu masih sama, masih punya kekuatan yang sama. Dia tidak pernah diturunkan, dia tidak pernah dilemahkan sama yang namanya kekuatan zaman atau modernisasi. Bahkan semakin modern, saudara, itu semakin kuat pengaruhnya. Saya lihatnya seperti itu, walaupun tanpa kita sadar sebetulnya. Ya, bahwa kenajisan itu, saudara, kenajisan itu mempengaruhi yang lain. Setiap orang yang mendekat kepada kenajisan, orang itu pasti najis juga. Saudara gaul sama orang yang suka bohong, satu saat sudah akan jadi pembohong juga. Saudara seperti saudara tinggal saudara kerja di tempat sampah, rumah saudara di dekat tempat sampah, ya saudara. Saya pernah datangin ada satu tempat tinggal yang tinggalnya di tempat sampah, saudara. Ya jangan heran, saudara, waktu kita sudah meninggalkan, bau kita juga bau sampah. Karena dia mempengaruhi. Nah, itulah kekuatan kenajisan. Dan kekuatan itu, saudaraku, dia juga sedang berupaya, sedang berusaha untuk mempengaruhi kita juga hari-hari. Ini yang sering kali kita abaikan, ini yang sering kali kita tidak perhatikan, ini yang sering kali yang saya pikir kita nggak hati-hati di sini. Kita nggak hati-hati di sini. Kita sembrono di sini. Ya. Kita sembrono di sini. Kita bergaul sembarangan, kita dekat sama orang sembarangan, kita sembarangan, sampai akhirnya pikiran kita tanpa kita sadar, saudara. Makanya apa? Kalau kita mau kuat, kita harus jadi kepala. Artinya begini,
bukan ekor. Artinya begini, kita akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Ada amin, saudara. Kalau kita jadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, kita nggak gampang dipengaruhi sama orang. Ada amin? Ya, tapi masalahnya kita sudah jadi pribadi yang kuat belum gitu. Karena kalau kita jadi pribadi yang kuat, saudara, kita yang mempengaruhi, bukan orang yang mempengaruhi kita. Tapi ini saudara, yang firman Tuhan katakan bahwa nggak bisa enggak, antisipasinya adalah apa? Menghindarkan diri dari kenajisan. Apa namanya? Menjauhkan diri. Kalau dalam konteks ini orang-orang ini disuruh keluar dari kemah. Tapi masalahnya apa? Zaman sekarang kan nggak bisa begitu. Zaman sekarang kan bukan orang yang suruh meninggalkan keluar dari lingkungan kita. Tapi yang sekarang yang harus kita buat adalah kita yang harus jaga jarak. Ada amin, saudara. Kita yang harus jaga jarak. Kenapa? Karena kalau kita biarkan, satu saat kita pasti kena. Kalau kita gaul dari orang sama orang sombong, nanti satu saat kita jadi sombong juga. Nanti kalau kita suka ngobrol, gaul sama orang yang suka itu, saudara, apa namanya? NATO katanya, ya, no action, talk only. Nanti kita juga sama NATO. Beneran. Karena dia mengimpartasi kita. Dia punya kekuatan yang hebat. Ya, juga ada satu kesaksian dari jemaat di saudara. Dia sangat sangat kuat sekali. Maksudnya dia sangat, orang ini sangat belajar memahami firman. Diajar bohong sama bosnya, tapi dia nggak mau. Dia disuruh bohong, dia itu bohong, Pak. Sampai ya harus resign. Nah, nggak gampang tuh, ya. Artinya gini, kita harus ambil tindakan yang tegas untuk hal-hal seperti kalau apa? Kalau kita bicara, kita menghindarkan diri dari yang namanya kenajisan. Kita nggak bisa lembek di sini. Kita nggak bisa kompromi. Masalahnya adalah apa? Kita gampang berkompromi. Akhirnya apa? Najis. Masalahnya begini, saudara, saya cuma bilang. Masalah begini. Kalau kita najis, hadirat Tuhan itu nggak ada dalam diri kita. Ada men? Berkat Tuhan itu nggak ada, penyertaan Tuhan itu nggak ada sama kita. Itu bukan tentang kenajisannya, tapi masalahnya adalah kita kehilangan itu hadirat Tuhan. Kita kehilangan itu yang namanya berkat Tuhan. Kita kehilangan itu yang kita seperti punya jarak seperti. Kita udah tahu orang itu nggak benar. Kita gaul sama orang itu. Kita udah tahu orang itu teman. Senang anggo guyon-guyonan. Anggo guyon rame gua merah. Kita udah tahu orang itu dari gosip, kami orang diomongin. Ada saudara nggak diomongin. Tapi kalau nggak ada saudara, pasti saudara diomongin juga. Percaya? Ada saudara, ya saudara nggak akan diomongin karena ada saudara. Tapi kalau nggak ada saudara, kenapa? Karena setiap orang diomong. Nanti satu saat saudara nempel, sifat yang seperti itu akan nempel melekat. Maaf saudara, saya nggak gampang punya teman dekat. Saya nggak gampang. Bukan saya sombong, tapi maksud saya hati-hati. Dan selalu maksud saya begini, saya cuma lihat, oh ya, kata-katanya apa. Jangan sampai kemudian saya nempel sama orang itu, ya. Lalu kemudian simpati buta, gitu. Simpati buta, ya. Udah pokoknya gaul mau kayak apa? Enggak, kita harus lihat omongannya seperti apa kualitasnya. Rohaninya seperti apa kualitasnya. Maaf sudah, nggak sembarangan. Ini saya mau. Kenapa? Karena sekali lagi
Kenajisan itu bukan cuma selesai sampai pada kenajisan. Kenajisan itu akan berdampak pada apa? Itu hadirat Tuhan nggak ada, kemuliaan Tuhan nggak ada, penyertaan Tuhan nggak ada dalam diri kita. Itu kenajisan, akibat dari kenajisan. Dalam bahasa Alkitab di sini sudah diasingkan, dikeluarkan, disingkirkan. Ini kata ini sudah perhatikan. Disingkirkan orang-orang yang seperti ini, akhirnya nanti akan disingkirkan. Kita tidak bilang bahwa kita sudah benar, tapi kita berhati-hati. Ya, maksudnya gitu. Udah kitanya nggak benar, tambah gaulnya sama orang yang lebih nggak benar lagi. Jadi nggak benarnya double, nggak benarnya double. Ya, kalau kita bergaul sama orang yang benar, kita nggak benar, jadi benar sudah. Ada amin sudah ya. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi kita dengan pengaruh-pengaruh yang positif. Dia akan mempengaruhi kita dengan apa ya? Dengan tata cara bicara yang baik. Dari cara berpikir yang baik. Kalau saudara ngobrol sama orang, ngobrol 1-2 jam, nanti kelihatan isinya, isi otaknya, isi hatinya seperti apa. Saya pernah salah dalam hidup, sudah. Maksudnya, saya pernah nyesal sekali. Ada satu kesalahan yang besar buat saya. Saya pernah izinkan ada seorang khotbah di tempat kita. Tempat kita nih sudah. Yang sekarang jadi mualaf. Dia seorang guru agama tadinya. Sudah mungkin tahu orangnya. Ya, karena dia bilang mau renovasi kelas, ya, karena katanya dia guru agama di satu sekolah, tapi tempatnya kayak gudang gitu, jadi dia mau direnovasi tempatnya. Jadi ya udah dah, ya, saya kasih pelayanan, bagus pelayanan, bagus, banyak keren, benar. Orang itu tuh sudah, ya, orang itu banyak keren. Saya kasih, ya bagus. Tapi satu saat, sudah Tuhan ingatin saya, satu saat dia datang gitu. Hari Sabtu pas saya lagi di gereja, dia hanya ngobrol sama saya. Saya mau berbagi sama dia, maksudnya berbagi pikiran sama dia. Saya bilang, ini Pak, kalau jadi pelayan Tuhan ya kita mesti sungguh-sungguh. Saya nggak ada masalah apa-apa loh, sudah. Saya bukan cerita tentang, saya bukan mau menggurui dia atau enggak. Saya cuma lagi cerita aja. Nggak kuat loh. Nggak kuat. Jadi kalau sudah ngomong rohani, orangnya nyingkir, udah kelihatan orangnya kayak apa kualitas. Gitu. Bener, nggak kuat. Ya saya ngomong baru 5 menit kayaknya. Dia bilang, Pak nggak ada hari ini, nggak ada kegiatan, nggak ada Pak, kosong. Pak Paul kosong. Ya. Makanya pengen main-main. Pas saya ngobrol begitu, 5 menit dia minta pamitan. 5 menit dia minta pamitan. Saya bilang, ya saya sih cuma belajar melayani Tuhan begini Pak. Ya, saya mau ajar dia tentang nilai-nilai bagaimana melayani Tuhan. Karena saya lihat ini orangnya bagus gitu, khotbahnya bagus, ya kan. Jadi saya mau supaya dia semakin disemangati dan semakin mengerti tentang arti sebuah pelayanan. Ya. Pak permisi dulu ya Pak, saya ada ini nih, saya lupa ada. Tidak mikir. 5 menit dia. Ya, di hati saya Tuhan berbicara sama saya. Ya itulah kualitasnya. Oh, nggak berapa lama saya dengar dia pindah. Nggak berapa lama tuh saya dengar dia pindah. Saudara, hati-hati. Kita seringkali gampang berkompromi dengan yang hal seperti itu. Kita nggak hati-hati. Kita ceroboh, kita sembrono. Harusnya kalau kita kuat, kita ketemu sama yang begitu, kita harus bisa mengimpartasi roh yang ada sama kita. Ada amin saudara. Kita harus bisa mengimpartasi sampai orang itu yang geblek, orang itu yang nggak benar, jadi benar lewat kita. Tapi pertanyaannya adalah kitanya kuat enggak? Karena kalau kita nggak kuat, karena kekuatan kenajisan itu kuat sekali. Yang saya katakan, tanpa orang sadar saya habis pegang ini, saya najis, saya najis. Ya, saya pegang ini,
So, nanti saudara pegang ini najis. Itu kekuatannya sampai sehebat itu. Kekuatan yang tanpa orang sadar, tanpa orang ngerti, kalau dia sentuh, dia akan ikut najis. Kekuatannya sampai itu kan kekuatan yang besar. Kita seringkali nggak hati-hati. Saya nggak bilang orang dunia, saya bilang anak-anak Tuhan juga. Saya mau bilang juga anak-anak Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang hidup di dalam ketidakbenaran, yang hidup yang cuma cocoknya baik, sok ngerti firman tapi kosong. Maaf nih saudara. Atau ngerti firman tapi nggak pernah ngelakuin firman, nggak pernah berjuang untuk menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya. Tadi malam saya mentabiskan itu pelayan-pelayan Tuhan. Saya cuma bilang sama mereka, melayani itu gampang, sangat gampang. Ya, latih sedikit jadi WL bisa, latih sedikit jadi singer bisa, latih sedikit jadi pemain musik bisa, latih sedikit jadi pengkhotbah bisa gampang. Tapi yang susah waktu menghidupi firman Tuhan dalam diri kita. Ada amin saudara? Itu yang perjuangannya habis-habisan, berdarah-darah, ya, setengah mati, dan nggak pernah selesai. Saudara belajar dari nggak bisa main musik nih sampai bisa main musik, udah cukup sampai di sini. Ya. Anak saya dulu saya nggak bisa main musik sama sekali, Mika. Ya, dia bilang, Kak, main musik Kak, harus ada modal bisa main musik. Ya, beda kalau kita bisa main musik itu beda. Ya, gitar kah, drum kah, nggak suka Pak. Saya ituin piano, ya masih kecil dia tak masukin piano, les piano. Cuma 1 bulan, 2 bulan udah berhenti saudara. Jadi setelah dia udah mulai agak gede, dia sudah SMA SMP 3, dia tawar main. Atau itu aja tuh main alat tiup, saksofon, trompet, ya boleh. Ya, akhirnya dia belajar. Sekarang masih belajar? Enggak. Belajar cuma, puji Tuhan, dia belajar cuma 2 bulan udah bisa main saksofon. Ya, tapi pertanyaan gini, masih dia belajar? Enggak. Tapi ngelakuin firman, belajarnya nggak pernah berhenti. Ada amin saudara? Nih kayak saudara belajar firman, ya, bukan cuma belajar firman kan? Tapi apa? Belajar menghidupi firman dalam diri kita. Ada selesainya. Ada yang sudah 5 tahun kan? Ada yang sudah 2 pagi itu dari tahun berapa sih? Jadi sekarang 15 tahun. Ada yang dari tahun pertama. Ada tuh muka-muka yang udah muka-muka capek 15 tahun. Selesai, tamat. Orang masih sekolah ada tamatnya saudara. Ya, saudara belajar teologi, ada dapat STH-nya. Saudara mau terusin S2, saudara terusin lagi S3. Nggak tahu tuh ada profesor enggak buat buat teologi. Tapi ada mentoknya. Bisa semuanya belajar menjadi pelaku firman. Tamatnya nanti kalau kita menghembuskan nama yang lain baru tamat. Ya, dan semoga lulus pakai kelas. Ada amin saudara. Dan saya percaya pasti saudara ada amin saudara. Kenapa? Kalau kita sudah belajar berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia seperti pujian itu. Orang yang nggak punya kerinduan untuk menjadi benar hidupnya nggak akan seperti ini. Duduk pagi-pagi bangun, alarm dinyalain, iya kan? Alarm dinyalain, ya masih ngantuk tadi malam sampai malam bisa kerja, di snooze lagi, snooze, bunyi maning. Tapi berapa kali snooze tuh hari ini ada yang sampai 3 kali snooze baru bangun. Tapi dipaksain. Kenapa? Karena ada satu usaha.
usaha untuk lebih mencintai Tuhan lebih lagi. Saya percaya yang kayak gitu tuh diperhitungkan sama Tuhan, saudara. Ada apa? Diperhitungkan sama Tuhan. Percaya diperhitungkan. Nah, ini nih saudara yang saya mau sampai, firman Tuhan mau ingatkan sama kita. Jaga, ya, sampai yang tadi di awal saya katakan sepertinya jadi kayak nggak ada sopan santunnya, ya. Pesengki hukum kepesengkian ditabrak, ya. Kenapa? Karena setiap orang udah nggak kenal suami, nggak kenal istri, nggak kenal anak. Kalau dia najis, saudara, kena mayat, atau dia kena lelehan, saudara, ya, atau apa namanya, sakit kusta, orang itu harus disingkirkan. Nggak ada lagi kompromi, nggak ada pesing. Sepertinya kita harus nabrak namanya rasa nggak enakan. Memang seperti itu caranya kalau kita mau mempertahankan, ya saudara, apa namanya, pengaruh-pengaruh yang tidak baik itu melekat dalam diri kita, maka caranya cuma itu, cara yang keras, cara yang apa namanya, cara yang kasar, cara yang drastis gitu. Seperti tadi saya sampaikan, ada kesaksian seperti itu. Nggak gampang sih, resikonya juga besar. Tapi saya percaya, saudara, saya percaya Tuhan dengan caranya tetap sanggup memelihara saya dan saudara dengan caranya yang ajaib. Amin, saudara. Ini bagian yang pertama, saudara. Kita masuk pada bagian yang kedua. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Sedikit kita bicara tentang hal yang seperti ini. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia. Saudara, zaman itu sudah dibuat aturan tentang orang yang bersalah. Sudah dibuat, saudara. Ya. Orang yang bersalah itu bukannya tidak ada solusi, ada solusi. Orang yang berdosa itu selalu ada solusi. Solusi untuk apa? Solusi untuk menyelesaikan kesalahannya, solusi untuk menyelesaikan dosanya, solusi untuk menyelesaikan pelanggarannya. Ada solusinya. Bukan ketika orang bersalah lalu nggak ada jalan keluar. Dia terkurung dalam kesalahannya, dia terpenjara dengan kesalahannya. Bukan. Dari zaman perjanjian lama, hal ini sudah ada, bahwa orang yang bersalah, orang yang berdosa ada jalan keluar. Apalagi zaman sekarang. Zaman itu apa, saudara, caranya? Dan saya melihat caranya masih sama. Untuk orang yang bersalah, lepas dari kesalahannya, bebas dari rasa bersalahnya. Bukan cuma dari rasa bersalah, bahkan orang yang bersalah itu, ya dia akan kena hukuman, tapi dia akan lepas dari hukuman. Apa caranya? Sederhana ternyata. Maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya. Sederhana, tapi ternyata yang sederhana ini juga tetap nggak gampang. Kunci daripada pemulihan adalah mengakui kekurangan kita, mengakui kesalahan kita. Tapi kan ternyata untuk yang seperti ini nih, kita lebih gampang untuk cari kesalahannya orang daripada kesalahannya. Seringkali saya nggak ketemu tuh kesalahan saya apa ya Tuhan. Tapi pas saya lagi cari, pas saya lihat Arif, nah kesalahannya banyak tuh Arif. Iya kan? Kesalahan saya apa ya Tuhan? Sebentar ya. Waduh, mikir 2 jam mau ketemu. Kasih Tuhan. Ya, tapi pas saya lihat Arif naik, ini akhirnya gitu kan. Sebaliknya, waktu saya cari kelebihannya Arif, saya nggak ketemu. Apa kelebihan? Kasih kelebihan. Pas saya lihat ngaca, waktu saya ngaca, nah kelebihannya banyak. Itu kan. Seringkali kita gampang menemukan kelebihan kita, tapi untuk menemukan kekurangan kesalahan kita nggak pernah ketemu.
Kenapa? Karena kita tidak pernah mau jujur. Waktu kita ngeliat kesalahannya orang, kesalahan orang banyak. Tapi waktu kita cari kesalahan kita nggak ada sempurna capek. Nah itu yang bikin kita nggak pernah ngalamin itu yang namanya pembebasan. Kita nggak pernah ngalamin yang namanya pengampunan. Kita nggak pernah ngalamin yang namanya apa, saudaraku? Apa namanya penebusan. Ini sederhana sebetulnya, tapi ini masalahnya. Ya. Sama suami gampang cari kesalahan istri. Istri juga gampang cari kesalahan. Tapi waktu suami cari kesalahannya, kasih angkat. Apa kesalahannya? Akhirnya apa? Nggak pernah ngalamin sesuatu. Tolong kita ya saudara, supaya maksudnya gini loh, sebelum kita meninggalkan tahun 2020, saya sih merasanya begini, saya berpikirnya begini, ada banyak hal yang kita harus bereskan sama Tuhan. Amin. Ya. Ada banyak hal kekurangan, kesalahan, ketidakjujuran, ketidaksetiaan kita yang kita harus bilang sama Tuhan. Ada hati yang gak tulus, ya saudara. Yang kita harus akui di hadapan Tuhan. Sampai saya mau waktu saya menginjak tahun baru, saya menjadi orang yang bisa berdiri dengan dada yang membusuk, kepala yang tegak. Kenapa? Karena pemulihan itu sudah terjadi dalam hidup saya. Sampai apa? Dari hari yang pertama saya menjalani, bukan kutuk yang mengejar, tapi berkat Allah yang mengajar saya dan saudara. Amin. Ya, coba saudara cari itu apa namanya yang tentang kutuk dan berkat, saudara. Di mana? Ya, ulangan berapa? Ya. Itu. Itu saudara. Kalau cari bagaimana orang yang diberkati itu ada. Dia kerja apa? Dibuat berhasil sama Tuhan. Dia ketemu sama tanah kering sekalipun dia bisa rubah tanah kering itu jadi tanah yang subur. Ada amin, saudara. Jadi saya mau percaya sama orang-orang yang diberkati itu, saudara. Saya percaya sama orang-orang yang diberkati itu. Dia nggak pernah ketemu sama namanya jalan mentok, jalan buntu, nggak pernah. Dia ketemu sama jalan buntu, tapi nggak tahu tuh pasti ada jalan keluar yang dia temukan lagi. Ada amin, saudara. Dia ketemu, dia bisa rubah, dalam nama Yesus saya bilang. Makanya jadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada amin, saudara. Maaf, saya pernah bilang sama seseorang, orang beruntung kalau dekat sama saudara, kalau saudara hidupnya diberkati sama Tuhan. Orang beruntung kalau orang kerjasama sama saudara. Kenapa? Orang itu diberkati, ikut diberkati karena ikut dompet, saudara. Saya nggak lebih-lebihin, saudara. Saya nggak lebih-lebihin. Tuhan memberkati orang itu kenapa? Karena Tuhan lihat, saudara. Saya sih mau berdoa terus buat saudara supaya saudara menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang punya dampak hidupnya. Orang nempel sama saudara, orang yang nempel sama saudara itu kalau kecepetan berkat dari hidup saudara. Orang ikut-ikutan sama saudara, orang juga dapatin berkat lewat saudara dari saudara. Kenapa? Karena hidup saudara itu ada berkat yang Tuhan taruh di atas kepala saudara. Ada amin, saudara. Kuncinya apa? Kita bukan orang yang sempurna. Kita bukan orang yang sempurna. Bisa jadi mulut kita nggak pernah berkata-kata kotor. Bisa jadi tangan kita nggak pernah berbuat jahat. Bisa jadi, saudara, bisa jadi kaki kita nggak pernah melangkah ke tempat-tempat yang jahat. Tapi bisa jadi, siapa yang bisa lihat kalau pikiran kita kadang-kala suka berpikir yang nggak bagus. Hati kita ada kepahitan yang kita simpan di hati. Ada rasa amarah yang mungkin nggak pernah keluar di mulut. Saudara, kebanyakan kayak gitu istri-istri yang kadang-kadang nggak pernah keluar di mulut.
ibu-ibu. Nggak pernah sih sampai terucap. Cuma di sini. Saya cuma bilang, itu pun bukan solusi. Itu pun harus sesuatu yang harus dibereskan. Kalau firman ini datang sama saudara, karena Tuhan sayang sama saudara. Tuhan mau supaya plong gitu. Memasuki tahun yang baru dengan hati yang plong. Bukan dengan sebuah ganjilan dunia ini ganjilan. Tidak keganjilan. Sudah tahu kalau ganjilan. Kalau sudah ada di jalan ada ganjilan, sudah bisa melangkah enak? Nggak bisa. Ya, kalau ada yang ganjil, ya, sudah duduk ganjil, ya. Ganjil, nggak enak. Mobil ada yang ganjil, ya nggak bisa. Pintu ada yang ganjil, nggak bisa buka. Makanya singkirkan ganjilan itu. Aminnya cuma Cilian yang baik, saudara. Karena Cilian itu sudah berhasil membuang ganjilan itu. Bahkan Cilian yang taruh ganjilan itu di roti bakar. Lumayan buat nama-nama arang ya Cilian. Iya, sudah dalam nama Yesus saya juga punya ganjilan. Ya, tapi nggak bisa. Kalau kita mau hidup diberkati sama Tuhan, akhirnya apa? Hati kita sudah penuh sama ganjilan-ganjilan. Kalau ini wadah, ini hati. Tapi ganjilannya di mana-mana. Akhirnya apa? Yang bisa ditampung sama wadah ini, yang tadinya harusnya 100%, 10 liter. Karena banyak ganjilan-ganjilan, cuma 1 liter. Mungkin 2 liter, mungkin 3 liter. Harusnya 10 liter. Tapi karena ganjilan yang mengurangi, mempersempit kapasitas hati yang seharusnya bisa menampung berkat Tuhan yang limpah. Jangan sebenarnya, nggak ada maksud apa, tapi Tuhan lagi bicara sama saudara. Kenapa? Karena saudara yang ngerti firman. Tuhan nggak akan bicara sama suami atau sama istri saudara yang nggak ngerti firman, mentok. Saudara yang ngerti firman B juga pagi ini rada diterima kan lagi. Kita mandi, kita terus banget. Iya, ada yang bilang kayak gitu. Kita terus, agak mesti terus. Dulu belain kita, malah belain. Bukan bela-belaan. Enggak. Tapi Tuhan mau, saudara, dari kita dulu. Amin. Dari kita dulu. Karena Tuhan tahu kita. Kenapa? Karena Tuhan punya linknya sama kita. Maaf ya saudara, saya kalau ngobrol sama orang, kalau saya merintahin orangnya, saya merintahinnya orangnya saya. Saya nggak langsung bilang ke orang itu. Kenapa? Enggak lah, nggak dekat. Kalau di organisasi nih, saya kalau nggak bilang sama ini Ariel, saya suruh Tono, ya, tuh kerjain. Nggak pernah saya angkat telepon, Pak ini nggak mau. Orang kalau mau telepon saya nggak berani langsung telepon saya. Mesti lewat apa namanya broker gitu saja. Nggak berani telepon saya, nggak tahu. Saya nakutin ya sudah gaya pada muka saya kan muka Hello Kitty. Hello Kitty sebenarnya nggak lucu sudah. Hello tapi nyakar. Kitty kan nyakar, kucing dan nyakar. Dan kalau tidak ya saudara, ya, nggak ada maksud apa-apa. Saya sih rindu, jangan melemah. Ada banyak hal yang nggak pernah kita alami, tapi di 2021 kita alami. Amin. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar, nggak pernah terbayangkan, karena kita nggak pernah berani membayangkan. Karena buat kita itu sesuatu yang mustahil. Jadi edan nantinya, ya kan? Ada banyak orang yang seperti itu. Beli watirnya edan. Apa yang kita nggak pernah dibayangkan, apa yang kita bilang nggak mungkin.
2021 jadi tahun keberkatan, tahun terobosan, tahun mujizat, tahun kemuliaan yang Tuhan nyata. Ada apa?